Tentu ini bentuk dari transformasi dari sistem hukum, khususnya untuk penegakan hukum pidana di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Jambi kembali menegaskan perannya sebagai pusat kajian hukum melalui penyelenggaraan seminar nasional bertajuk Transformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Tantangan dan Peran Strategis Advokat dalam Implementasi KUHP dan KUHP Nasional. Kegiatan yang digelar bersama Dewan Pimpinan Nasional Peradi dan Dewan Pimpinan Cabang Peradi Jambi ini berlangsung di Auditorium Kampus Pinang Masa dengan dihadiri ratusan akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, serta aparat penegak hukum dari berbagai instansi. Seminar nasional tersebut menghadirkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Otto Hasibuan, sebagai keynote speaker. Turut hadir Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Bima Suprayoga, beserta jajaran Forkopimda dan perwakilan instansi di lingkungan Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi bukti kuatnya dukungan terhadap implementasi KUHP nasional dan KUHP yang baru. Rektor Universitas Jambi, Profesor Dr. Helmi dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas kehadiran Profesor Otto Hasibuan di kampus Pinang Masa. Menurutnya, pengalaman panjang Profesor Otto di dunia advokasi, akademisi hingga pemerintahan menjadi inspirasi bagi sivitas akademika Unja. Rektor juga berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Universitas Jambi terus diperkuat agar mampu melahirkan lulusan hukum yang profesional, berkarakter, dan siap mengawal penegakan hukum nasional. Mudah-mudahan ini menjadikan Unja semakin maju ke depan, khususnya bagi Fakultas Hukum yang memang banyak kajian tentang hukum terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Secara khusus, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang sudah menginisiasi bersama dengan Peradi Jambi. Acara ini penting sekali dengan KUHP dan KUHP dan KUHP yang baru untuk kita sama-sama tentu memahami, kemudian dalam rangka implementasi bagaimana di lapangan. Adik-adik mahasiswa kita juga perlu mendapatkan pencerahan dari para tokoh, para narasumber yang akan menyampaikan materi nanti. Oleh karena itu, saya kalau tadi disampaikan oleh Dr. Sahlan Samusin terkait dengan usulan untuk bangunan gedung Peradi di Universitas Jambi, berkenan juga Pak Wamen di Universitas Jambi yang gedung ini yang sedang kita tempati ini salah satu dari 9 gedung dari pendanaan NADIFI yang sudah selesai sejak tahun 2025 lalu. Dan kami juga menitip kepada Pak Wamen, kiranya Pak Presiden berkenan nanti untuk bisa hadir meresmikan gedung ini, Prof. Kita setuju ya adik-adik ya kalau Pak Presiden hadir untuk bisa meresmikan gedung ini. Ada 9 gedung, kemudian ada 4 gedung kuliah di Universitas Jambi yang semuanya lantai 8 lantai. Kemudian ada 1 gedung ke laboratorium
dan ada satu gedung khusus untuk mahasiswa 3 lantai dengan fasilitas standar internasional. Nah, inilah kemudian yang menjadi salah satu kebanggaan Universitas Jambi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pradi Jambi dan Fakultas Hukum Universitas Jambi atas inisiasi seminar ini bisa dilaksanakan. Saya akhiri dengan pantun. Kain songket bermotif bunga Tanjung dipakai elok di hari raya. Hukum tegak tinggi dijunjung. Indonesia maju, adil dan jaya. Rektor juga menegaskan sebagai perguruan tinggi terbesar di Provinsi Jambi, Universitas Jambi terus berbenah meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, melalui berbagai forum ilmiah seperti seminar nasional ini. Unja berupaya menjadi ruang pertemuan antara dunia akademik, pemerintah, dan praktisi dalam merumuskan gagasan bagi kemajuan sistem hukum di Indonesia. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Jambi terhadap transformasi sistem hukum pidana nasional. Menurutnya, implementasi KUHP dan KUHAP yang baru diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dirinya juga menyebut pidana kerja sosial dalam KUHP baru sebagai salah satu terobosan humanis yang siap didukung pelaksanaannya oleh pemerintah Provinsi Jambi. Sebagai pembicara utama, Profesor Otto Hasibuan menjelaskan bahwa paradigma hukum pidana Indonesia saat ini telah bergeser. Apabila sebelumnya penegakan hukum cenderung berorientasi pada pembalasan, kini pendekatannya berubah menjadi lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Menurutnya, hukum modern harus mampu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah, bukan sekedar menjatuhkan hukuman yang berat. Dalam paparannya, Profesor Otto menjelaskan bahwa KUHP nasional menghadirkan berbagai pembaruan, di antaranya pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat atau living law, penerapan sanksi alternatif, serta sistem pemindahan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan. Sedangkan KUHAP yang baru menjadi landasan bagi terjaminnya proses hukum yang adil melalui penerapan due process of law, sehingga penegakan hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan. Apa yang dilakukan hari ini adalah sangat penting untuk kepentingan masyarakat, khususnya justice seeker, yaitu pencari keadilan. Perlu kita ketahui bahwa kita telah melaksanakan KUHP kita ini mulai zaman kolonial, sejak puluhan tahun yang lalu. Lama sekali kita menggunakan KUHP kolonial. Tetapi barulah tahun 2023 kita bisa memiliki KUHP. Saya sendiri, saya tidak lupa dulu itu berapa puluh tahun yang lalu saya pernah menjadi salah satu tim membuat KUHP ini, karena saya sendiri tidak tim ke-10 atau ke-12 saya lupa, bersama-sama dengan Profesor Muladi pada waktu itu. Banyak sekali di sana tidak jadi-jadi KUHP ini. Tapi beruntung kita setelah tahun 2003 ini KUHP ini berhasil dilakukan. Oleh karena itu,
kita berada dalam satu fase transformasi fundamental cara memaknai keadilan itu. Bagaimana kita mempunyai paradigma tentang keadilan dulu ternyata bisa bergeser sekarang ini. Jadi kita sekarang ini masuk dalam satu proses transformasi sistemik yang menghadapi tantangan-tantangan, karena dengan adanya KUHP ini dan KUHAP pasti di kalangan masyarakat, di kalangan para advokat, di kalangan para penegak hukum pasti melihat begitu banyak tantangan dengan pertanyaan di benaknya, bagaimana hal ini nanti dapat dilaksanakan di dalam prakteknya. Ada kadang-kadang keraguan mereka dengan adanya KUHP yang baru maupun KUHAP. Oleh karena itu, ketika ada tantangan-tantangan ini, maka diperlukan kehadiran advokat. Sebagai profesi yang officium nobile, yang selalu dikatakan adalah the guardian of constitution, pengawal konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu disebut sebagai the guardian of constitution, itu adalah karena hukum menyatakan seperti itu. Tapi advokat, dia adalah the guardian of constitution, itu by nature. Dari lahirnya dia sudah ditakdirkan harus menjadi seorang pengawal konstitusi. Dan itulah sebabnya dalam prakteknya kita lihat selalu para advokat yang paling banyak melakukan gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Profesor Otto, keberhasilan dua regulasi tersebut tidak hanya bergantung pada isi undang-undang, namun juga pada kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya. Oleh karena itu, advokat memiliki peran strategis sebagai fasilitator restoratif justice, navigator living law, penjaga hak asasi manusia, serta pendidik yang mensosialisasikan aturan baru kepada masyarakat. Nah, disitulah peran advokat dan universitas dan para dosen untuk bisa menerjemahkan hukum itu dengan cara yang sangat sederhana, tidak berbelit-belit, sehingga mereka bisa mengerti hukum itu sehingga dia bisa mematuhi. Bagaimana mungkin dia bisa mematuhi hukum kalau dia tidak tahu hukum itu? Bagaimana mungkin dia bisa mematuhi hukum kalau dia tidak mengetahui aturan-aturan yang ada? Oleh karena itu, peranan advokat sangat besar sekali untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana. Sebelum perkara meletus, advokat sudah harus tampil memberikan nasihat kepada para pihak, pada masyarakat, agar tidak terjadi perkara itu. Jadi advokat jangan berpikir bahwa biarkan saja ada perkara nanti dapat fee. No. Karena Anda juga memediasi juga dapat fee juga. Saya dalam proses karir saya sebagai advokat, saya selalu mengatakan pada semua lawyer-lawyer saya dulu, kalau ada 10 perkara, kalau saya bisa 8 saya damaikan, itulah skor yang paling memuaskan hati saya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Hartati menyatakan bahwa pemberlakuan KUHP nasional dan KUHAP menandai babak baru dalam sejarah hukum Indonesia. Menurutnya, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki sistem hukum pidana yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, serta karakter bangsa Indonesia. Perubahan tersebut bukan hanya menyentuh substansi hukum, tetapi juga mengubah cara pandang dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana menjadi lebih modern, humanis, dan berkeadilan. Sementara itu, Ketua DPC Peradi Jambi Muhammad Syahlan Samosir menyampaikan bahwa kerjasama antara Peradi dan Fakultas Hukum Universitas Jambi telah terjalin sejak tahun 2005 dan terus berlanjut hingga saat ini. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan harapan agar ke depan dapat terwujud gedung pendidikan khusus advokat di lingkungan Universitas Jambi sebagai pusat pengembangan calon advokat di Provinsi Jambi. Seminar nasional ini kemudian dilanjutkan dengan sesi panel yang menghadirkan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Bima Suprayoga, Wakil Ketua Umum DPN Peradi Firmanto Laksana, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Jambi Eli Sudarti. Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta, khususnya mahasiswa hukum yang aktif mendiskusikan berbagai tantangan dalam implementasi KUHP dan KUHAP nasional. Melalui penyelenggaraan seminar nasional ini, Universitas Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong lahirnya gagasan, pemikiran kritis, serta rekomendasi konstruktif bagi perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah bagi akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan mahasiswa untuk bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan penegakan hukum di era modern, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan. Melalui kolaborasi bersama Peradi serta berbagai pemangku kepentingan, Universitas Jambi terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencetak generasi penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tuntutan perubahan zaman. Diharapkan hasil dari seminar nasional ini tidak hanya menjadi bahan kajian akademis, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan dan pembangunan sistem hukum nasional yang modern, berkepastian hukum, berkeadilan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tentu ini bentuk dari transformasi dari sistem hukum, khususnya untuk penegakan hukum pidana di Indonesia. Jadi yang dibicarakan itu baik substansi dari KUHP dan KUHAP maupun proses di dalam penegakan hukum. Tetapi paradigma yang dibangun yang disampaikan oleh Prof. Otto tadi, kemudian beberapa narasumber yang sekarang sedang memberikan materi. Paradigma utama adalah bagaimana kemudian penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, itu tidak semata-mata kemudian paradigmanya membalas dendam seolah-olah memang hukum dengan misalnya penjara, tapi sudah paradigmanya berubah. Tidak harus selalu setiap tindak pidana itu diganjar dengan hukuman penjara, tapi ada bentuk-bentuk hukuman yang lain, misalnya hukuman kerja sosial atau ada denda. Ya, tapi sekali lagi bahwa ini tidak seluruhnya pelanggaran hukum, ada kategori-kategori di dalam penerapan sanksi. Ini saya hadir di Universitas Jambi, saya sangat senang sekali karena acara ini dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi. Ada Pak Rektor di sini, ada Pak Wakajati. Kita berbicara tentang KUHP dan KUHAP. Ini satu hal yang sangat penting, ya. Saya sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Migrasi dan Kemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk bisa menyampaikan ini kepada masyarakat. Ya, sampai masyarakat melalui kampus-kampus, nanti tentunya kampus-kampus nanti pada masyarakat melalui mahasiswa, pada Pak Kajati. Ya. Harapan saya agar KUHAP ini dipahami secara sederhana, sehingga baik kampus, baik advokat bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang aturan-aturan dalam KUHAP itu dengan cara yang sederhana, supaya mereka mengetahui tentang undang-undang itu. Kalau mereka diberikan yang rumit-rumit, masyarakat tidak akan tahu. Dan kalau dia tidak mengetahui undang-undang itu, dia tidak akan bisa patuhi. Nah, itulah pertemuan hari ini
kita laksanakan bersama Universitas Jambi dan kami Fakultas Hukum Jambi. Mencari uang. 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Salam.